Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka, untuk sama-sama belajar, kemudian sama-sama insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu yang ada di kajian pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Sukma Sari, tapi belum sangat pantas untuk dipanggil seorang ustazah. Mohon dimaafkan, Bapak Ibu, belum sangat pantas karena masih fakir ilmu dan juga masih banyak belajar. Saya di sini berusaha semampu saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu tentang apa yang sudah saya ketahui. Kalau bisa dibilang jujur, ini sebenarnya sangat menantang buat saya. Awalnya saya cuma ingin wawancara dengan Pak Dharma gitu, tapi Pak Dharma malah menantang saya, bagaimana Mbak kalau sampai mengisi kajian. Saya sempat berdiskusi juga dengan bapak saya tadi sebelum mengisi ini, bertemu Bapak Ibu semua. Saya bilang ke bapak saya, mohon doanya Pak, saya diminta untuk isi pengajian karena selama 6 tahun saya di Metro, ini pertama kali saya memberanikan diri untuk berbicara dengan warga Metro sendiri. Jadi mohon dimaklumi Bapak Ibu kalau misalnya nanti masih ada yang agak sedikit grogi, mungkin masih ada nanti kalau ngelawak nggak lucu gitu, mohon dimaafkan. Karena tadi pesan bapak saya ke saya, kamu pernah belajar di hadis Nabi disampaikan bahwa balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Dan saya berusaha sekarang memberanikan diri di depan Bapak Ibu yang saya yakin pengalaman hidupnya lebih banyak daripada saya. Jadi insya Allah nanti kita sharing saja apa yang saya tahu, dan nanti saya juga akan sharing dengan Bapak Ibu pengalaman dari Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, saya di sini datang dengan tim saya. Di samping saya ada Bu Prima dan Bu Deswara. Bapak Ibu nanti kalau bertanya tentang kesehatan masyarakat bisa langsung beliau gitu. Ada persoalan tentang kesehatan, kemudian juga kesehatan lingkungan bisa ditanyakan Bu Prima Datu. Kemudian di sampingnya juga ada Mbak yang imut, yang mulil, gitu ya. Beliau ahlinya di bidang kewirausahaan. Gitu. Saya bersama tim mereka, tapi saat ini saya mencoba menyampaikan apa yang saya tahu terkait dengan hadis-hadis tentang ekonomi kreatif. Kalau kita bahas hadis, bahas ayat Al-Quran, itu kadang mudah ngantuk Bapak Ibu. Kenapa mudah ngantuk? Karena setan-setan udah bergelantungan di masa, wah belajar hadis nih gitu ya. Tapi saya usahakan sebisa saya, semampu saya sharing berkaitan dengan apa yang sedang saya pelajari juga. Nah di sini saya angkat hadis-hadis tentang ekonomi kreatif. Yang pertama hadisnya, hadis dari Ahmad bin Hanbal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abayah bin Rifa'ah ibni Rafiq bin Hudayd an jaddihi Rafiq bin Hudayd qala qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyab. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasulullah, kata sahabat, apa sih pekerjaan yang paling baik? Apa sih pekerjaan yang paling baik? Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa sahabat menanyakan kepada Nabi pekerjaan yang paling baik, bukan pekerjaan
yang banyak duitnya. Gitu. Kemudian dijawablah oleh Rasulullah, qala amalur rajulu biyadihi, pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri. Maksudnya apa? Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan untuk menambah pemasukan, tapi bernilai halal dan berkah. Nah, itu. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, misalnya ada gelaran payung, apakah itu bisa dinamakan dengan amalur rajul biyadihi? Bisa. Itu sangat bisa. Kemudian kita lanjutkan oleh Nabi. Apalagi nih pekerjaan yang paling baik? Wa kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur itu maksudnya apa? Jual beli yang mengikuti rukun jual beli, jual beli yang tidak ada penipuan, dan jual beli yang ada keberkahan di dalamnya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan hal itu semua. Kalau ditanyakan ke saya, Mbak, apakah kita sudah tergolong kepada orang-orang yang dimaksud oleh Nabi? Insya Allah sudah tergolong. Kita sudah berusaha bekerja semampu kita, bekerja dengan usaha yang kita miliki, maka kita sudah tergolong kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan tangan sendiri. Saya lanjutkan hadisnya yang kedua, Bapak Ibu. Nah, di hadis yang kedua menekankan, menguatkan hadis yang pertama tadi. Di sini dijelaskan bahwa ada, saya kasih warna Bapak Ibu. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Ya. Sama-sama. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Oke, baik. Masih fokus ibunya. Oke, saya lanjutkan. Di sini disampaikan oleh Nabi bahwa ma'akala ahadun to'aman qatun khairan. Tidak ada sesuatu yang lebih baik dimakan oleh seseorang min an yakula min amali yadihi, kecuali sesuatu yang dia makan dari pekerjaannya sendiri. Jadi apa yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, baik itu sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pegawai, sebagai ibu rumah tangga, kemudian kita makan dari hasilnya, maka itu adalah makanan yang terbaik yang sudah kita nikmati. Ditekankan oleh Rasulullah lagi, wa inna nabiyullah Daud alaihissalam kana ya'kula min amali yadihi. Dicontohkan oleh Nabi bahwa Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil tangannya sendiri. Ada pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Nabi Daud seorang nabi yang sudah ditanggung hidupnya oleh Allah, utusan Allah, tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi kita manusia, gitu. Kenapa harus bermalas-malasan? Sedangkan Nabi yang sudah ditanggung hidupnya oleh Allah tetap bekerja. Bapak Ibu ada yang tahu pekerjaan Nabi Daud apa? Apa itu? Belum tahu ya Pak? Nabi Daud itu bekerja membuat baju besi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baju besi itu nanti beliau jual, dari hasil penjualannya itu beliau membeli kebutuhan hidupnya. Jadi dicontohkan di sini bahwa siapapun itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan, tidak ada alasan untuk saya nggak bisa apa-apa. Karena kita sebagai manusia dilahirkan ke dunia itu dengan potensi dan kemampuan diri yang luar biasa. Semua manusia tidak ada yang terlahir tidak punya potensi. Karena di hadis ini diyakinkan bahwa seorang nabi yang sudah dijamin kehidupannya tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saya lanjut ke hadis yang berikutnya Bapak Ibu. Sebelumnya mohon dimaafkan Bapak Ibu kalau saya mau berbicaranya lebih cepat, karena itu untuk menghindari grogi tadi lah. Ini hadis yang ketiga. Karena tadi saya berbicara tentang
bagaimana kita berusaha. Tentunya bagaimana kita berusaha itu endingnya untuk mendapatkan rezeki. Nggak ada yang kita usahakan untuk yang lain. Nah, di hadis ini menjelaskan hakikat dari harta, hakikat dari rezeki yang kita punya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu abdu, seorang hamba berkata, mali katanya, hartaku wa inna min malihi salasan, kebaikan dari harta itu ada 3. Apa aja yang 3? Ma'akala fa'afna, apa yang kita makan kemudian habis, itulah harta. Apa yang kita makan habis. Ibu-ibu nyimpen makanan di kulkas, niatnya untuk dimakan, belum tentu juga ibu-ibu yang makan. Bisa dimakan bapak, bisa dimakan anak-anak yang lain. Berarti itu belum bisa disebut dengan harta. Yang dinamakan harta itu apa yang sudah ibu makan, kemudian habis, itulah harta. Karena kalau kita makan ya, itu baru mau disuap itu udah ada yang jatuh, berarti itu bukan harta. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minum dulu ya Bu. Bisa kita lanjut ya Bu? Bisa. Oke. Tadi